Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah dengan NIM L021231013 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Angkatan 2023. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi genetika dan struktur materi genetika pada mata kuliah genetika populasi. Materi genetik adalah bahan dasar yang menyimpan, mengatur, dan menyampaikan informasi biologis dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Informasi ini menentukan sifat, ciri, dan fungsi makhluk hidup, mulai dari bentuk fisik, proses metabolisme, hingga kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan. Materi genetik umumnya tersusun atas molekul DNA, deoksiribonukleik asid, dan RNA, ribonukleik asid. Nah, DNA ini merupakan molekul utama yang menyimpan informasi genetik pada semua makhluk hidup. DNA berfungsi sebagai buku petunjuk hidup yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh, penentuan sifat turunan, misalnya warna mata, tinggi badan, dan lain-lain. DNA memiliki bentuk tangga berpilin ganda atau double helix yang ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Dua rantai polinukleotida yang berpilin membentuk helix, rantai berlawanan arah atau antiparalel. Satu arah 5 sama dengan 3, satunya 3 sama dengan 5. Terlihat seperti tangga berpilin dengan sisi tangga dan anak tangganya. Adapun komponen utama penyusun DNA pertama itu gula deoksiribosa. Fungsinya untuk membentuk rangka samping tangga. Yang kedua fosfat, menyambung gula sehingga membentuk rantai backbone, dan yang ketiga adalah basa nitrogen yang berpasangan di tengah sebagai anak tangga. Karena DNA terdiri dari ratusan hingga jutaan nukleotida, termasuk polimer dan nukleotida adalah monomernya. Selanjutnya ada 4 jenis basa nitrogen dan aturan pasangannya. Yang pertama adenin yang simbolnya yaitu A, yang kedua timin yang bersimbol T, yang ketiga guanin yang bersimbol G, dan sitosin yang bersimbol C, di mana adenin berpasangan dengan timin, timin berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan dengan sitosin, dan sitosin berpasangan dengan guanin. Adenin selalu berpasangan dengan timin yaitu 2 ikatan hidrogen, dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin di mana 3 ikatan hidrogen. DNA sebagai kode genetik setiap kodon 3 basa nitrogen berturut-turut menyandi satu asam amino tertentu. Contohnya ATG metonion, TAC tirosin, CGA arginina. Kemudian asam amino disusun membentuk rantai polipeptida yang melipat menjadi protein. Fungsi utama DNA. DNA memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan karena di dalamnya tersimpan informasi genetik yang berfungsi sebagai kode untuk membangun semua protein yang dibutuhkan tubuh. Selain menyimpan informasi, DNA juga mengatur berbagai aktivitas sel melalui proses ekspresi gen, sehingga sel dapat bekerja sesuai fungsinya. Informasi ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga sifat makhluk hidup dapat diwariskan. Ketika sel membelah, DNA mampu melakukan replikasi, yaitu menggandang dirinya agar setiap sel baru memperoleh salinan DNA yang sama. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini, DNA merupakan materi genetik utama pada semua makhluk hidup yang berbentuk double helix menyerupai tangga berpilin, tersusun dari rangkaian nukleotida yang terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen berpasangan secara komplementer yaitu adenin dengan timin serta guanin dengan sitosin, sehingga membentuk struktur yang stabil. Urutan basa nitrogen ini tersusun dalam kodon 3 basa yang berfungsi menyandi asam amino, kemudian membentuk protein yang menjadi dasar penyusun tubuh dan pengatur fungsi sel. Dengan demikian, DNA tidak hanya berperan sebagai penyimpan informasi genetik, tetapi juga menjadi kunci dalam proses reproduksi, pewarisan sifat, serta keberlangsungan hidup suatu organisme. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.